Serambi FM. Syederalun, Anda suka Bollywood? Anda suka yang lawas atau yang baru? Yang bikin baper juga ada, yang bikin joget apalagi. Manjakan telinga Anda dengan lagu-lagu Bollywood beserta informasinya dalam Sensasi Bollywood setiap Sabtu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 MHz Serambi FM. Dengarkan juga via streaming di www.serambifm.com. 90,2 Serambi FM. Syederalun masih bersama saya Iska Novita di Sensasi Bollywood edisi hari ini, hari Sabtu 3 Agustus 2024. Selamat pagi Syederalun untuk Anda mungkin baru saja bergabung di 90,2 Serambi FM. Dan selamat pagi juga untuk Anda Syederalun yang mungkin di pagi hari ini baru saja bergabung ya, dan yang sudah bergabung dari awal, selamat pagi pokoknya untuk Anda ya yang masih mendengarkan saya. Selamat pagi juga untuk Anda Syederalun yang mungkin di pagi hari ini masih beraktivitas ya, atau baru saja mulai aktivitasnya. Semangat untuk mulai aktivitas Anda Syederalun di hari Sabtu ini. Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Semoga segala sesuatunya bisa memberikan hasil atau membuahkan hasil seperti yang Anda harapkan di hari ini. Syederalun hingga pukul 12 siang nanti ya, saya akan menghadirkan single-single dari Bollywood dan juga informasi menarik untuk Anda simak. Pastinya untuk menemani Anda supaya tambah bersemangat untuk beraktivitas di sore hari ini. Apalagi mungkin ada yang tengah bad mood karena pengennya sih santai, pengennya sih libur, pengennya sih gak kerja ya. Tapi apalah daya, hari Sabtu tetap harus masuk. Atau mungkin yang tadinya gak masuk tetap harus masuk kerja di hari Sabtu ini. Jadi semangat terus untuk menyelesaikan aktivitas Anda. Dan pastinya Syederalun ketika ada kesulitan jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Karena kalau misalnya udah buntu tapi tetap dipaksakan untuk dikerjakan sendiri, nah Anda stres nantinya ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk minta pertolongan. Dan untuk Anda Syederalun yang mungkin di pagi hari ini tengah menikmati hari Sabtunya, tengah menikmati akhir pekannya, selamat menikmati sambil mendengarkan saya ya, sambil rebahan juga, belum mau bangkit dari tempat tidur karena kapan lagi. Karena kan kalau hari-hari biasa harus segera bangkit ya, harus bersiap-siap untuk beraktivitas. Tapi akhir pekan seperti sekarang ini karena libur kerja juga, libur beraktivitas juga, jadi pengennya berlama-lama di tempat tidur, pengennya lama-lama rebahannya ya. Tapi jangan kelamaan juga Syederalun, mungkin juga ada hal yang bermanfaat lainnya yang bisa Anda lakukan di akhir pekan seperti sekarang ini. Syederalun, saya masih akan kembali ya untuk menemani Anda dengan berbagai informasi yang sudah saya persiapkan untuk Anda dan juga single-single 11 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Etika ketika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin adalah menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan tisu. Buang tisu dalam tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jika tidak tersedia, gunakan cairan antiseptik dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jika tidak tersedia tisu, ketika batuk atau bersin, palingkan wajah ke lengan atas bagian dalam. Menerapkan etika batuk dan bersin dapat mencegah banyak penyakit menular seperti COVID-19, SARS, influenza, TB paru, batuk rejan atau pertusis, dan sebagainya. Mari bersama menerapkan etika batuk dimanapun kita berada dan saling mengingatkan. Berbagi itu indah, tetapi berbagi kuman itu salah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, Medical Center Kompas Gramedia. Dipersembahkan oleh KG Radio Network, jaringan grup radio Kompas Gramedia. Sahabat Sonora, sukseskan coklit data pemilih oleh Pantarli. Petugas pemutahiran data pemilih akan datang ke rumah Anda untuk mencocokkan data pemilih dan siapa saja yang berhak untuk memilih pada Pilkada Serentak 2024. Siapkan KTP atau KK atau biodata penduduk atau IKD Anda. Karena petugas akan datang dan melakukan coklit mulai 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Ingin tahu apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemilih? Yuk cari tahu dengan klik www.cekdptonline.kpu.go.id.
Kawal terus hak pilih Anda dan sukseskan Pilkada serentak 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan wakilnya. Simak terus info seputar Pilkada 2024 melalui laman www.kpu.go.id, Instagram dan TikTok @kpu_RI, akun X @kpu_ID, dan Facebook serta YouTube KPU Republik Indonesia. Gunakan hak pilih Anda Rabu 27 November 2024. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita. Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Saudarawan Bupati Bangli SN Sedana Arta dan Komandan Kodim 1626 Bengali Letkol I Ketut Arta menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja tentang peningkatan ketahanan pangan antara Pemkab Bangli dengan Kodam 1626 Bangli di kantor Bupati Bangli. Bupati Bangli dalam siaran pers Jumat di Bangli mengatakan penandatanganan nota kesepakatan ini sesungguhnya merupakan amanat dari pemerintah pusat sesuai dengan MOU dari Kementerian Pertanian dan Panglima TNI. Nota kesepakatan itu bertujuan sebagai kerangka atau landasan Pemkab Bangli melakukan kerjasama dalam hal peningkatan ketahanan pangan bagi pemerintah di mana lokasinya berada di teritorial wilayah Kabupaten Bangli. Informasi lainnya, Saudarawan Badan Pangan Nasional atau Bappenas mencatat sejumlah pangan di tingkat pedagang eceran di seluruh wilayah Indonesia fluktuasi. Bawang masih bertahan naik, sedangkan beras medium turun di level Rp13.290 per kilogram per 3 Agustus 2024. Berdasarkan data dari panel harga Bappenas yang dilansir Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat, harga beras medium turun tipis 2,14% atau Rp290 menjadi Rp13.290 per kilogram. Demikian Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Ikuti Lintas Berita berikutnya 1 jam mendatang. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Serambi FM. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang keberadaannya masih sangat memprihatinkan. Padahal, perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu perlindungan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia sejak di dalam kandungan. Mengajarkan kita untuk melindungi perempuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lainnya perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Maka dari itu, stop kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, trafficking, dan kekerasan lainnya. Bersinergi dan bekerja sama ada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari bersama-sama lindungi diri dan orang di sekitar kita, serta sayangi keluarga kita, karena kita semua berharga. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Serambi FM. Syadaralun, awali pagi Anda bersama Serambi FM. Informasi daerah dari penjuru Aceh kami perdengarkan untuk Anda.
Syederalun dari ID diberitakan sejumlah warga desa Panton Rayu T, Kecamatan Banda Alam, Aceh Timur dilarikan ke puskesmas. Terkait penanganan, Pemkab Pijai telah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk selama ini pihaknya memang sering ke lapangan untuk kalibrasi arah kiblat terutama di sarana ibadah. Selanjutnya rekan korban melaporkan ke Panglima Laut Meke dan Pos TNI AL Aceh Selatan melalui kejadian ini diketahui personel Polsek Gunung Meriah setelah mendapat informasi bahwa masyarakat desa Laibutar mengamankan satu orang. Dengarkan Serambi Pagi setiap hari mulai pukul 7 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Serambi FM. Banda Aceh 90.2 Serambi FM. Syederalun, Anda suka Bollywood? Anda suka yang lawas atau yang baru? Yang bikin baper juga ada, yang bikin joget apalagi. Manjakan telinga Anda dengan lagu-lagu Bollywood beserta informasinya dalam Sensasi Bollywood setiap Sabtu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 MHz Serambi FM. Dengarkan juga via streaming di www.serambifm.com. 90,2 Serambi FM. Syederalun masih bersama saya Iska Novita di Sensasi Bollywood edisi hari ini 3 Agustus 2024 di hari Sabtu. Nggak terasa Syederalun sudah memasuki bulan baru ya, bulan Agustus di tahun 2024 ini. Dan waktunya kita lihat, kita cek Syederalun kira-kira film apa saja dari Bollywood yang akan rilis di bulan Agustus 2024. Total akan ada 8 film Bollywood yang rilis Agustus 2024 ini ya, dan bertabur bintang-bintang Syederalun di bulan Agustus ini. Jadi kita cek aja ya satu persatu kira-kira film apa saja sih yang akan dirilis di bulan ini. Yang pertama ada film Ulaj yang sudah dirilis kemarin pada 2 Agustus 2024. Film Ulaj menghadirkan kisah menegangkan seorang diplomat muda bernama Suhana yang diperankan oleh Janhvi Kapoor. Suhana akan berhadapan dengan konspirasi berbahaya yang mengancam dirinya. Bergenre drama politik thriller, film ini melibatkan sejumlah aktor ternama seperti Gulshan Devaya, Roshan Matthew, dan Mayang Chang. Selanjutnya ada film The Sabarmati Report yang juga rilis pada 2 Agustus 2024 lalu. Diangkat dari peristiwa nyata, film The Sabarmati Report dibintangi oleh Vikram Masey, Rashid Khanna, dan Riddhi Dogra. Film ini mengisahkan tragedi yang terjadi pada tanggal 2 pada pagi hari 27 Februari 2002 di kereta api Sabarmati dekat stasiun kereta api Godhra di Gujarat. Dengan semangat patriotisme, film ini hadir sebagai sebuah refleksi atas peristiwa tersebut. Film selanjutnya yang juga dirilis pada 2 Agustus 2024 lalu ada Arome Kaha Dumta. Setelah penayangannya diundur, film Bollywood Arome Kaha Dumta akhirnya siap dirilis ya pada awal Agustus lalu, dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Ajay Devgan, Sai Manjrekar, Tabu, Shantanu Maheshwari, dan Jimmy Sergel. Film ini menyajikan kisah cinta yang mengharukan, sebuah perjalanan pencarian jati diri yang akan menyentuh hati para penonton. Selanjutnya Syederalun yang dirilis pada 9 Agustus 2024 nanti ada film Phir Aaye Hase Dilruba. Lanjutan dari film pertamanya, Phir Aaye Hase Dilruba yang tayang di Netflix ini akan kembali dibintangi oleh Taapsee Pannu dan Vikram Masey. Kali ini keduanya berusaha melarikan diri dari kejaran polisi di Agra. Namun rencana mereka berantakan dan mereka membutuhkan bantuan dari seorang pengagum. Jadi kalau misalnya Anda menyaksikan film yang pertamanya ya, ini film ini mengisahkan dua sejoli yang ingin bersama tetapi harus menyingkirkan seorang atau orang ketiga di kehidupan mereka ya. Jadi ini adalah lanjutan dari perbuatan mereka di film pertama. Nah, film selanjutnya yang juga dirilis pada 9 Agustus 2024 ada Alia Basu Gayab Hai. Alia Basu Gayab Hai menghadirkan kisah misterius dengan deretan aktor berbakat seperti Rai Masen, Vinay Pathak, dan Salim Diwan. Dua mantan Pak dan Vikram ini terlibat dalam penculikan anak seorang orang kaya untuk mendapatkan tebusan. Namun mereka tidak menyadari bahwa rahasia gelap tersembunyi di balik kasus ini.
Nah, film selanjutnya Syederalun ada film Stri 2 yang dirilis nanti pada 15 Agustus 2024 ya. Stri 2 akan kembali menampilkan Srada Kapoor, Rajkumar Rao hingga Varun Dhawan. Film Bollywood ini mengisahkan kejadian setelah film pertamanya dan kota Chanderi kembali diteror. Kali ini wanita-wanita di kota tersebut hilang secara misterius diculik oleh makhluk menakutkan tanpa kepala. Vicky dan teman-temannya harus berusaha menyelamatkan kota dan orang-orang yang mereka sayangi. Selanjutnya Syederalun ada film Kill Kill Me yang tayang juga pada 15 Agustus 2024 nanti. Diadaptasi dari film Italia Perfect Strangers, Kill Kill Me akan tayang pada 15 Agustus 2024. Film ini mengisahkan pertemuan sekelompok teman dalam sebuah makan malam yang berujung pada pengungkapan rahasia masing-masing. Dibintangi oleh Akshay Kumar, Taapsee Pannu, dan Fardhan Khan. Ada juga Fanny Kapoor ya. Film ini menawarkan ketegangan dalam satu paket. Selanjutnya ada film Veda yang dirilis pada 15 Agustus 2024 nanti. Setelah Pathan, John Abraham kembali dengan film Veda yang juga dibintangi Tamanah Bhatia. Film ini menceritakan perjuangan Veda melawan sistem yang tidak adil. Dengan bantuan seorang pria misterius yang diperankan oleh John Abraham, Veda bertekad untuk melawan ketidakadilan. Itu dia Syederalun ke-8 film Bollywood yang rilis pada Agustus 2024 ini. Jadi komplit ya genrenya. Ada thriller, ada mengenai drama politik, terus romance juga, ada action juga, ada horor juga. Jadi silahkan dipilih kira-kira mau nonton genre apa di bulan Agustus ini dengan di film-film terbaru tadi ya. Dan jangan kemana-mana, Syederalun saya masih akan kembali. Kalau gitu kita dengarkan dulu satu soundtrack dari film yang akan tayang nanti ya pada 15 Agustus atau 9 Agustus sih. Film Stri 2 dengan Ajik Kiran. Jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana. Lembaga Keuangan Syariah atau LKS merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah. Karena LKS ini berdiri di atas fondasi syariah, maka harus senantiasa sejalan dengan syariah, baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan atau thayyib, misalnya bebas dari riba, gharar, riswah, dan masyir. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembaliannya. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Mari sama-sama kita gunakan LKS untuk bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari agar terbebas dari riba dan transaksi haram. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Mama mandi bola yuk. Ya, adek, gimana sih? Kakak nggak mau, Dek. Ma, liburan ini kan kita udah janji mau mancing ke laut, Ma. Gimana sih, Ma? Alah, gak mau. Ya ampun, Kakak mengalah sama adek dong, Nak. Gak mau. Gini aja kakak. Ayah punya ide nih. Gimana kalau kita ke Taman Rusa Sibre aja? Mana tuh, ah? Kakak kuper. Kurang pergaulan. Nah, di Taman Rusa Sibre itu lengkap fasilitas rekreasinya. Si adek bisa mandi bola, kakak sama ayah bisa mancing. Nah, mama bisa masak ikannya. Ada tempat kulinernya juga loh, Ma. Klop kan?
Gitu ya. Ya udah, kalau gitu kita pilih Taman Rusa aja yuk. Iya dong. Lokasinya indah, nyaman dengan udara pegunungan, tapi dekat dari Banda Aceh. Kalau ada yang dekat, ngapain ke tempat yang jauh, ya kan? Syederalun, kunjungi dan nikmati wisata alam bersama keluarga Anda di Taman Rusa di Desa Lam Tanjung Sibreh, Aceh Besar. Berbagai fasilitas ada di sana, seperti kebun binatang, kolam renang, wahana bermain, kolam pemancingan, kereta api untuk keluarga, restoran, tempat parkir yang luas, serta musola. Dan kini, di kebun binatang Taman Rusa telah hadir harimau benggala. Harimau benggala merupakan harimau terbesar kedua di dunia setelah harimau Siberia. Merupakan hewan nasional India dan bahkan tercantum dalam uang dan perangko negara India. Harimau benggala memiliki taring terpanjang dari harimau lainnya. Panjang taringnya mencapai 10,16 cm. Taman Rusa seru dan mengasihkan. Assalamualaikum Saudara Lun, saya Dr. Sri Hastuti, spesialis saraf konsultan. Saraf anak, sistem saraf dan otak merupakan sistem organ yang sangat penting. Sistem ini berkontrol kesadaran, gerakan tubuh, kemampuan berpikir, dan panca indera. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga tumbuh kembang saraf anak kita yang dimulai dari proses kehamilan. Jika anak mengalami gejala, keluhan, atau kondisi lain tentang saraf, jangan ragu untuk membawanya ke dokter spesialis saraf yang berkompetensi di bidang saraf anak untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lintas Berita. Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Syederalun, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan nilai impor komoditas non-migas di Kepulauan Babel pada Juni 2024 senilai 0,88 juta dolar Amerika Serikat atau naik 83,62% dibandingkan bulan sebelumnya 0,48 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga di Pangkal Pinang Sabtu mengatakan pada Juni tahun ini impor ke Kepulauan Babel tidak ada impor migas. Ia mengatakan impor Kepulauan Babel selama Juni 2024 seluruhnya adalah komoditas non-migas. Apabila dibandingkan dengan periode Mei 2024 terjadi peningkatan nilai impor sangat signifikan 83,62%. Informasi lainnya, Cidarlun, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan ekspor dan pembangunan ekosistem hulu sampai hilir dalam rangka optimalisasi peningkatan produksi bawang merah. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta Sabtu mengatakan tentunya sesuai tugas dari Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Tugas mereka menjaga harga di tingkat petani dan menyiapkan standby buyer. Bawang merah ini selain untuk pemenuhan konsumsi lokal juga merupakan komoditas andalan ekspor. Jadi jika sudah ada stoknya dan masih berlebih harus lakukan ekspor. Demikian Lintas Berita Serambi FM menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Kominfo. Ikuti Lintas Berita berikutnya 1 jam mendatang. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Maghrib mengaji merupakan suatu kegiatan atau cara yang sangat efektif dan strategis dalam mengembalikan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang dengan seiring perkembangan zaman yang semakin tenggelam. Dengan adanya Maghrib mengaji ini sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kultur budaya, masyarakat Islam dan tentunya juga dapat menjadi pemberantas buta huruf dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Maghrib mengaji ini sebagai suatu dorongan untuk terlaksananya suatu program membaca Al-Quran yang nantinya akan terus melekat di masyarakat ke dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar dalam kelam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Mari budayakan maghrib mengaji kepada anak-anak kita agar mereka senantiasa meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan hafalan surat-surat pada Al-Quran, sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Wih, sunglass baru nih. Wait, iya dong, keren kan? Gue belinya di Optik Melawai nih. Wah, pasti mahal ya sunglassnya. Ah, kata siapa? Optik Melawai selalu punya banyak promo tahu. Ini aja gue buy one get one. Udah gitu ya, ada juga promo lensa kontak. Beli banyak makin hemat. Masa sih? Buktiin aja sendiri ke Optik Melawai. Ada promo lensa kontak beli 1 diskon 10%, beli 2 diskon 15%. Nah, kalau beli 3 diskonnya jadi 20%. Terus bisa coba fitting lensa kontak juga lagi kalau datang langsung ke store-nya. Serius? Wah, temenin gue yuk sekarang juga ke Optik Melawai. Jangan lewatkan promo seru di Optik Melawai. Beli kacamata, sunglass, atau lensa kontak dengan berbagai diskon menarik. Ubah gaya lo sekarang juga bareng Optik Melawai. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Aduh, mana haus, lapar, perlengkapan sekolah untuk anak belum lah dibeli. Bikin bed pun aja pun ah. Oh, jadi kakak cari perlengkapan sekolah anak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya kak, anak aku ini loh buat pusing mamanya aja. Palak kali aku, baru pindahnya dia sekolah dari Medan kemari kak. Nggak perlu pusing kak, di kota Banda Aceh ini ada kak yang lengkap, nyaman, barangnya berkualitas, mana parkirnya juga luas. Jadi nggak perlu repot kita buat parkir. Oh gitu pula ya kak, cobalah aku diantarkan ke sana kak. Penasaran pula aku apa tempatnya kak. Itu kak, New Zikra Books and Stationery. Dari Jalan Muhammad Jam sebelah Masjid Raya Baitur Rahman ini. Tinggal belok kiri ke Jalan Tengku Syekh Mudawali, sekitar 50 meter arah lapangan Belang Padang. Oh, di tengah kota rupanya dia ya kak. Nah ini tempatnya kak, kita udah sampai. Keren kan tempatnya kak? Wah betulan emang kakak ini bilang bagus pula tempatnya, mana parkirannya luas lagi. Hah? Bilang apa tadi kak? Nggak ada kak. Ini gedung barunya New Zikra kak. Di sini cari perlengkapan sekolah anak semuanya ada. Mau cari apa? Mulai dari buku tulis yang 40 lembar, 60 lembar, 100 lembar, lengkap kak. Nah terus? Terus juga buku gambar, buku pelajaran, buku bacaan. Oh, ya. Pulpen, penggaris, penghapus, alat mewarnai, sampai berbagai macam jenis Al-Quran, kitab-kitab, dan novel terbaru juga lengkap kak. Pokoknya perlengkapan tahun ajaran baru lengkap kak. Iya. Udahlah, daripada penasaran langsung masuk aja yuk kak. Yuk lah. New Zikra Books and Stationery terletak di Jalan Tengku Syekh Mudawali, hanya 50 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman dan lapangan Belang Padang. New Zikra Books and Stationery, lengkap, mudah, dan hemat. Sampaikan setiap kebenaran walau hanya dengan satu ayat. Camkan dan renungkan risalah kebenaran walau hanya sekejap. Isi relung-relung hati dan kalbu dengan tazkirah dan halakah yang menuntun perjalanan hidup menuju Siratal Mustaqim. Tausiah. Ikuti Tausiah Interaktif. Dengarkan dengan seksama setiap Kamis malam mulai pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 MHz Serambi FM di batas kota. Tausiah. Assalamualaikum, Saudara Lun. Saya Dr. Niken, SPOG Konsultan IBCLC. Saya Chairwoman of Komunitas Aceh Menyusui atau KAM. ASI merupakan asupan nutrisi utama bagi bayi. Oleh karena itu, pemberi ASI bisa memberikan banyak manfaat bagi bayi. ASI sering disebut sebagai perfect food karena mengandung nutrisi yang mudah dicerna oleh bayi,
seperti protein, laktosa, dan lemak. Berikut ini tips menyusui yang baik dan benar agar proses menyusui lebih lancar. Makan dan minum yang cukup agar tetap bertenaga dan terhindar dari dehidrasi, karena bayi ingin menyusu semau bayi atau setidaknya 2-3 jam sekali. Bersabarlah selama menyusui karena umumnya bayi membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menyusu pada setiap payudara. Buatlah posisi senyaman mungkin agar saat menyusui ASI bisa keluar dengan lancar, misalnya dengan menambah bantal penyangga. Hindari pemakaian sabun, lotion, atau krim yang mengandung alkohol di sekitar puting payudara untuk mencegah keretakan atau iritasi kulit. Usahakan untuk memompa ASI secara teratur, tidak perlu menunggu payudara terasa penuh. Bila 2 jam yang lalu sudah memompa, boleh diusahakan untuk memompa kembali. Periksakan diri ke dokter sebelum memberikan ASI kepada bayi, terutama saat kehamilan, sehingga kita bisa mengenali hal-hal yang mungkin berpengaruh terhadap menyusui kita. Menjadi ibu menyusui memang sebuah pilihan. Meski demikian, banyak manfaat dari menyusui, baik bagi bayi, bagi ibu, maupun kepada keluarga dan negara Indonesia. Bila mengalami kesulitan dalam menyusui, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter atau konselor menyusui. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,2 Serambi FM Syederalun. Masih bersama saya Sekonovita di Sensasi Bollywood edisi hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk Anda Syederalun yang mungkin di jam-jam segini lagi ngantuk berat ya, karena mungkin tadi malam begadang atau telah tidur dan lain sebagainya, mungkin karena tugas-tugas yang masih menumpuk dan harus diselesaikan. Untuk Anda yang nggak ya, atau mungkin libur lagi santai di siang hari ini, kalau merasakan ngantuk atau misalnya kurang berenergi, bisa langsung istirahat ya. Tapi apa kabar dengan orang-orang yang hari ini tuh harus bekerja, harus tetap beraktivitas, pastinya butuh sesuatu untuk bisa membuat Anda terjaga. Dan apa lagi pilihannya kalau bukan kopi ya. Memang gak ada habis-habisnya kalau kita berbicara tentang kopi Syederalun, karena selain minuman populer, minuman yang satu ini juga banyak sekali tersedia di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Jadi kita tuh tinggal nunjuk aja mau yang mana. Saking banyaknya ya. Jadi Syederalun seperti yang kita tahu ya, bahwa kopi merupakan minuman yang begitu populer yang disukai banyak orang. Namun kopi sering disangka jadi penyebab dehidrasi. Lalu apakah benar kopi menyebabkan dehidrasi, terutama di cuaca panas seperti sekarang ini? Kopi adalah minuman favorit yang dinikmati banyak orang. Kebanyakan orang minum kopi untuk mendapatkan tambahan energi untuk meningkatkan konsentrasi sampai menghilangkan kantuk. Berkat kandungan kafein di dalamnya, kopi dapat merangsang sistem saraf pusat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Kopi juga kaya akan antioksidan dan menawarkan beberapa manfaat kesehatan lainnya, seperti menurunkan resiko penyakit jantung dan juga diabetes. Namun, kopi sering dikaitkan dengan dehidrasi. Apakah fakta atau mitos? Syederalun mengutip Health Shots, diuretik mendorong pelepasan kelebihan air, garam, racun, dan produk metabolisme yang terkumpul seperti urea dari. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Urology Annals Journal, meskipun orang menyukai kopi karena kandungan kafeinnya, sedikit yang mereka tahu bahwa kopi memiliki efek diuretik pada ginjal. Hal ini terutama berlaku jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Kopi bertindak sebagai diuretik alami dan meningkatkan produksi dan ekskresi urin. Efek ini terutama disebabkan oleh kafein yang merangsang ginjal untuk melepaskan lebih banyak natrium dan air ke dalam urin. Akibatnya, Syederalun, para peminum kopi mungkin akan lebih sering buang air kecil setelah minum kopi. Zat diuretik sendiri sebenarnya sering digunakan untuk mengelola kondisi seperti tekanan darah tinggi dan retensi cairan dengan membantu menyeimbangkan cairan tubuh. Namun, penggunaan yang tidak tepat atau konsumsi berlebihan memang dapat memengaruhi tingkat
dehidrasi. Lantas, apakah kopi dapat membuat Anda dehidrasi? Menurut studi, kopi sendiri tidak akan membuat dehidrasi. Jadi, kekhawatiran utamanya muncul dari konsumsi kafein yang terlalu banyak. Kafein memiliki efek diuretik yang akan meningkatkan produksi urin dan dapat menyebabkan kehilangan air. Inilah orang khawatir minuman berkafein seperti kopi dapat menyebabkan dehidrasi. Meskipun efek diuretik ini dapat menyebabkan kehilangan cairan sementara, konsumsi kopi dalam jumlah sedang biasanya tidak akan mengakibatkan dehidrasi yang signifikan. Faktanya, kopi terbuat dari lebih dari 98% air, dan jika diminum secara teratur, tubuh akan membangun toleransi terhadap kafein dari waktu ke waktu dan akan memperkecil kemungkinannya mengalami efek diuretik. Namun, perlu diingat saudara ya bahwa minum kopi atau minuman berkafein lainnya dalam jumlah berlebihan ini dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Jadi pada dasarnya ya, kopi itu tidak menyebabkan dehidrasi. Jadi ini cuma mitos. Namun ketika kita mengkonsumsinya terlalu banyak dalam satu hari, itu akan menyebabkan dehidrasi ya. Jadi segala sesuatu yang memang berlebihan memang bagus ya saudara. Jadi ketika Anda mungkin merasakan minuman untuk meningkatkan energi atau mengurangi rasa kantuk, kopi memang menjadi solusi. Tapi ketika sudah berlebihan, itu bukan lagi solusi, tapi itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan ya. Jadi pintar-pintarlah dalam mengkonsumsi segala sesuatunya ya. Dengan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana karena saya masih akan kembali tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana. Pakaian muslimah adalah pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak pantas untuk diperlihatkan kepada publik. Saat ini masih banyak para wanita yang belum memakai pakaian muslimah secara benar menurut ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Mari semua kita gunakan pakaian muslimah yang benar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari siksaan api neraka. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Seorang wanita itu disukai oleh seseorang, tentunya oleh seorang laki-laki, karena 4 hal. Jadi ketika kita mencintai Allah yang sebenar-benar cinta, tahapannya, caranya dan sebagainya, maka Allah akan memberikan kepada kita untuk bisa mencintai itu. Yang pertama, kalau kemarin sudah menikah, maka yang pertama harus dilakukan adalah memperkokoh rasa cinta. Saudara Lun, dengarkan perbincangan keluarga bahagia sejahtera, Sakinah Mawaddah Warahmah, KBS Samara, setiap minggu pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di 90,2 Serambi FM. PS Samara ini kerjasama Radio Serambi FM dengan sahabat wanita dan anak SUA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun, saya Dr. Eva Mardalena, spesialis mata. Saat ini tren anak yang mengalami gangguan penglihatan semakin meningkat, dan jumlah anak yang memakai kacamata juga semakin bertambah. Menyadari hal tersebut, orang tua lebih memperhatikan intensitas anak dalam menggunakan gadget, mendorong anak untuk lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah, mencukupi kebutuhan gizi mereka. Nah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat membaca dan beraktivitas dekat, yaitu dengan membaca dalam posisi duduk, penerangan yang cukup, membatasi aktivitas di depan layar monitor, dan jaga jarak baca anak kita, yaitu antara 30 sampai dengan 50 cm. Ingat, istirahatkan mata setelah beraktivitas dekat dengan prinsip 20-20-20. 20 menit melihat dekat, 20 detik melihat jauh, atau 20 detik lah. Jika ada anak-anak Anda mengalami kelainan pada mata, hendaklah segera memeriksakan diri kepada dokter spesialis mata. Semoga kita bisa terus menjaga kesehatan mata kita dan menjaga anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang bermata sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah serangkaian informasi dan juga single-single qualified yang saya hadirkan untuk Anda dalam program Sensasi Bollywood edisi hari ini Sabtu 3 Agustus 2024. Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Iska Novita pamit undur. Syederalun. Wassalam. Banda Aceh 90.2 Serambi FM.